Halo semua, selamat berjumpa lagi ya pada pembahasan kali ini. Pada kesempatan ini saya masih akan meneruskan pembahasan mengenai desain pesawat terbang dan pada kesempatan ini saya akan membahas aspek stabilitas dan kendali dari pesawat terbang atau dalam bahasa Inggrisnya disebut stability and control. Minggu lalu ada suatu berita ya, ini saya ambil dari CNN yang memberitakan bahwa maskapai penerbangan Finlandia yang bernama Finnair itu menerapkan kebijakan di mana mereka meminta penumpangnya untuk menimbang berat badannya. Nah, biasanya kalau kita naik pesawat itu kan ditimbang bagasi kita saja kan. Tapi kali ini ya Finnair itu menerapkan suatu kebijakan dan kemungkinan juga kebijakan sementara ya, mungkin tidak permanen, di mana mereka meminta secara sukarela penumpang itu juga menimbang berat badannya sebelum naik pesawat terbang. Nah, itu kenapa itu dilakukan ya? Itu ada dua alasan ya. Pertama adalah untuk mengetahui apakah bobot pesawat itu termasuk penumpang dan bagasinya itu tidak melebihi batas maksimum yang diizinkan. Ya, itu yang disebut maksimum take off weight. Jadi berat pesawat ketika dia take off. Ketika pesawat take off itu adalah di mana beratnya paling berat ya, karena di situ bahan bakarnya masih penuh. Ketika dia sudah terbang, nanti kan bahan bakarnya makin lama makin berkurang. Jadi pesawat itu memiliki bobot paling berat itu ketika take off. Jadi ada satu batas maksimum yang ditentukan ketika mendesain suatu pesawat terbang, di mana bobot pesawat secara keseluruhan tidak boleh melewati yang disebut maksimum take off weight itu. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan stabilitas pesawat, dan itu yang akan kita bahas di sini ya. Jadi hanya mengetahui beratnya saja tidak cukup. Ya, kita perlu mengetahui bagaimana berat itu didistribusikan. Karena itu akan berkaitan dengan stabilitas pesawat yang akan kita bahas sekarang ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah tentunya mengapa pihak Finnair itu seakan-akan baru sekarang meminta penumpang itu menimbang berat badannya. Nah, selama ini apakah tidak ditimbang? Bahwa selama ini maskapai penerbangan seluruh dunia itu memakai data statistik. Jadi ada yang dikeluarkan oleh otoritas penerbangan internasional, tapi ada juga yang berdasarkan data yang diambil sendiri oleh pihak maskapai tersebut. Nah, itu sifatnya statistik. Jadi data yang dikumpulkan dari banyak orang ya, kemudian dilihat rata-ratanya ya pada usia sekian, kemudian gendernya apa, laki-laki atau perempuan, itu kira-kira berat badannya berapa. Nah, tapi data itu cenderung sudah lama diambil ya. Nah, sedangkan makin ke sini itu pola makan orang itu berubah. Jadi dipercaya bahwa eh, manusia sekarang itu memiliki bobot berat badan yang lebih dibandingkan mungkin 50 tahun yang lalu gitu ya. Jadi pihak Finnair ini rupanya merasa perlu mengupdate atau memperbarui database mereka. Oleh sebab itu mereka minta supaya penumpangnya menimbang berat badannya sehingga nanti akan dicocokkan dengan database apakah database-nya itu masih bisa dipakai ataukah harus diubah ya. Jadi itu alasan kebijakan tersebut diberlakukan. Nah, kalau kita bicara stabilitas pesawat terbang, ada tiga arah stabilitas yang perlu kita perhatikan ya. Nah, yang pertama itu adalah longitudinal stability. Ini eh, berkaitan dengan arah pesawat itu kalau dia mendongak atau menunduk ya. Jadi kalau kita lihat pesawat dari samping, dia begini atau begini ya. Jadi apakah dia stabil ke arah ini? Itu longitudinal stability. Sedangkan yang kedua itu lateral stability. Lateral itu berkaitan dengan kalau kita lihat pesawat dari depan, ya dia mengguling ke kanan atau mengguling ke kiri ya. Nah, ini juga penting ya. Jadi ini stabilitas yang berkaitan dengan gerakan begini ya, gerakan mengguling. Kemudian yang ketiga itu yang disebut directional stability.
Jadi kalau kita lihat pesawat dari depan, sekali lagi, pesawatnya itu menggeleng ke kanan atau ke kiri. Ini yang disebut directional stability. Jadi berkaitan dengan arah gelengan ini ya. Nah, ketiga jenis stability ini harus diperhatikan dari awal mendesain pesawat ya. Nah, tapi pada pembahasan kali ini saya hanya akan fokus ke longitudinal stability saja, karena saya tidak mau video ini menjadi terlalu panjang. Tapi pada prinsipnya, lateral stability dan directional stability memiliki atau mengikuti prinsip yang sama. Sebelum kita bicara pesawatnya lebih lanjut, saya akan menjelaskan dulu konsep stabilitas. Nah, secara umum stabilitas pesawat itu bisa dibagi menjadi dua ya. Pertama adalah static stability, yang kedua adalah dynamic stability yang saya akan jelaskan nanti. Kita bicarakan static stability dulu. Apakah static stability? Jadi, saya jelaskan dengan diagram ini ya. Seandainya saya memiliki ceruk seperti ini, kemudian saya meletakkan suatu bola di dasar ceruk tersebut. Bola itu tentunya akan stabil di situ ya. Dia tidak akan mencoba bergerak kemana-mana. Tapi kalau saya dorong bola itu ke atas, tentu saja bola itu akan bergerak ke atas. Tapi kalau saya lepas, bola itu punya kecenderungan untuk kembali ke posisinya semula. Demikian juga kalau saya dorong ke sebelah kiri, dia punya kecenderungan untuk bergerak kembali ke posisi awalnya. Ini yang disebut positive static stability, atau secara statis dia stabil. Jadi positifnya artinya dia stabil. Jadi dia punya kecenderungan untuk kembali ke posisi semula. Nah, di diagram yang kedua ini adalah ketika bola itu saya letakkan di atas suatu gundukan seperti ini. Nah, dari pengalaman kita tahu semua lebih susah menjaga bola ini stabil kalau kita letakkan di atas gundukan seperti ini ya. Bisa saja saya seimbangkan sedemikian rupa sehingga bola itu menjadi stabil di situ ya, menjadi seimbang. Tapi kalau saya senggol saja bola ini sedikit, dia mulai bergerak ke kanan, dia akan terus turun ke kanan dan tidak akan pernah kembali ke posisi semula. Demikian juga kalau saya senggol dia ke kiri, dia akan terus turun ke kiri tanpa berupaya untuk kembali ke puncak gundukan ini ya. Nah, ini yang disebut negative static stability atau stabilitas statis yang negatif, atau gampangnya disebut saja static instability. Jadi dia tidak stabil secara statis. Nah, sedangkan jenis yang lainnya adalah kalau kita meletakkan bola ini di suatu permukaan yang datar. Kalau saya geser bola ini ke kanan atau saya dorong ke kanan, dia kalau saya lepas, dia akan tetap di posisi barunya. Dia tidak akan berusaha kembali ke posisi semula, tapi dia juga tidak akan menjauh. Ya, dia hanya tetap di situ saja. Nah, ini yang disebut neutral static stability atau stabil secara netral. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ini berlaku di pesawat terbang ya. Jadi kita lihat dari yang statically unstable deh, ini yang nomor 2 ini. Nah, misalnya suatu pesawat itu terbang dalam kondisi seimbang, dia dalam posisi cruising gitu ya. Nah, kan tidak selamanya perjalanan itu kan mulus ya di jalan. Selalu ada gangguan di udara. Misalnya ada turbulensi atau tiba-tiba angin bertiup lebih kencang atau arah angin berubah. Dia bisa menyebabkan pesawat itu terganggu istilahnya ya. Nah, katakanlah pesawat itu terganggu sehingga hidungnya mendongak gini ya. Karena ada mungkin angin yang mendadak dari depan sehingga dia mendongak gitu ya. Nah, kalau pesawat ini tidak stabil, dia tidak punya kecenderungan untuk kembali ke posisi terbang yang stabil tadi. Ya, begitu dia mendongak, dia akan terus berputar sehingga menjadi tidak stabil. Ya, ini disebut statically unstable airplane. Ya, secara statis dia tidak stabil karena tidak memiliki kecenderungan untuk mengembalikan posisi terbangnya. Kemudian yang disebut neutral static stability itu kalau pesawat itu mendapat gangguan, kemudian dia mendongak, ya, tapi kemudian dia tidak berubah tuh posisinya begitu aja, dia tidak berusaha kembali, tapi dia tidak juga makin menjauh. Ya, ini disebut neutrally stable. Ya.
Nah, sedangkan yang kita inginkan adalah kalau pesawat itu stabil. Jadi, kalau dia mendapat gangguan, dia punya kecenderungan untuk kembali ke posisi awalnya. Jadi, kalau dia diangkat hidungnya, otomatis dia mau kembali. Kalau dia didorong ke bawah hidungnya sehingga menunduk, dia punya kecenderungan untuk kembali ya ke posisi terbang semula. Ini yang diinginkan ya, ini yang disebut statically stable. Jadi kecenderungan untuk kembali ke posisi terbang yang semula yang diinginkan. Nah, jenis stability yang kedua itu adalah dynamic stability. Nah, dynamic stability itu uh, berkaitan dengan seberapa cepat pesawat tersebut kembali ke posisi terbang semula. Jadi ya ini kita lihat yang pertama ini, pesawat ini dapat gangguan sehingga dia mendongak. Tapi karena dia statically stable, dia punya kecenderungan untuk kembali ke bawah. Nah mungkin akan overshoot ya, akan overshoot sedikit sehingga dia agak sedikit menunduk. Tapi karena dia statically stable, dia akan mencoba kembali lagi ke atas, ya sehingga dia akan akhirnya kembali ke posisi terbangnya semula. Jadi mungkin dia akan sedikit mengangguk-angguk sebentar, tapi kemudian kembali stabil lagi ya. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah pesawat ini statically stable. Jadi artinya dia punya kecenderungan untuk kembali ke posisi semula, tapi kemudian kebablasan, kemudian mencoba kembali ke atas lagi, tapi tetap kebablasan, mencoba kembali ke bawah lagi, kebablasan. Jadi pesawatnya begini terus tanpa menjadi stabil. Nah, tidak juga menjadi makin tidak stabil, tapi tidak juga menjadi stabil. Dia hanya akhirnya mengangguk-angguk seperti ini, tidak berhenti ya. Ini disebut statically stable, tapi dynamic stability-nya itu hanya neutral. Ya, tidak positif, hanya netral saja. Ini juga tidak diinginkan ya, pesawat terbang. Nah, yang kasus ketiga ini adalah kasus di mana pesawatnya itu statically stable, artinya dia ingin kembali ke posisi terbang semula, tapi overshoot-nya kejauhan. Kemudian dia akan kembali lagi, overshoot-nya kejauhan. Dan begitu terus ya, makin dia mencoba kembali, dia makin kejauhan, sehingga uh, posisi terbangnya menjadi ya tidak stabil seperti ini ya. Ini disebut statically stable, tapi dynamically unstable. Dan ini tentunya tidak diinginkan ya. Oke, seperti saya bilang tadi, saya ingin fokus ke satu arah saja ya, satu arah stabilitas. Jadi kita akan bicarakan longitudinal stability. Jadi ini berkaitan dengan uh, stabilitas ke arah ini ya. Jadi apakah pesawat itu menengadah ini atau menunduk ya. Jadi arah stabilitas seperti ini. Nah, ada tiga faktor yang menentukan stabilitas pesawat ya ke arah longitudinal, yaitu yang pertama itu adalah center of gravity. Ini titik di mana berat pesawat itu diasumsikan berada. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa selain kita ingin mengetahui bobot total dari pesawatnya, kita juga perlu mengetahui bagaimana berat itu didistribusikan. Karena itu akan menentukan di mana titik berat ini berada. Ya, jadi sebelum pesawat itu terbang, petugas di lapangan dan termasuk pilotnya itu harus menghitung dulu nih dengan jumlah penumpang seperti ini, total bagasi seperti ini center of gravity pesawatnya ada di mana kira-kira, ya. Nah, yang kedua adalah lokasi center of lift. Ini gaya angkat ya. Nah, kita semua tahu gaya angkat itu disebabkan oleh sayap. Jadi dia berada kira-kira di tengah ya, kira-kira tengah, tidak di tengah persis, tapi di sayap pesawat lah ya. Nah, kita lihat bahwa ini ada jarak ya antara center of gravity dan center of lift. Nah, ini sengaja dibuat demikian, nanti saya jelaskan kenapa. Nah, kemudian di belakang ini ada juga gaya yang bekerja di ekor. Ya, dia secara umum bergerak atau mengarah ke bawah, dan ini akan menciptakan putaran ke arah sini ya, ke arah jarum jam, sehingga punya kecenderungan membuat hidung pesawatnya ini mengangkat. Nah, sedangkan tadi center of lift itu karena dia bekerjanya ke atas dan dia memiliki jarak dengan titik center of gravity ini menjadi titik
pusatnya, titik pusat rotasi ya. Jadi center of lift ini karena dia berada di belakang center of gravity dan kemudian dia mengarah ke atas, dia akan punya kecenderungan menyebabkan rotasi ke arah sini ya, ke arah berlawanan dengan jarum jam. Ini akan membuat hidung pesawat ini menunduk. Jadi pesawat itu bisa terbang stabil pada sudut yang stabil gitu ya. Kalau rotasi yang disebabkan oleh center of lift ini bisa dibalance dengan rotasi yang disebabkan oleh gaya di ekor ini. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan tadi. Kenapa nih harus ada jarak ya? Ya, kenapa misalnya center of lift ini tidak diletakkan saja tepat gitu ya di center of gravity. Jadi kalau center of gravity-nya ke bawah dan center of lift-nya ke atas di titik yang sama, kan saling meng-cancel kan, saling meniada dan saling meng-cancel. Jadi tidak ada torsi kan, tidak ada rotasi. Nah, kan saya coba demonstrasikan di sini ya. Saya akan coba balance pensil ini di titik beratnya ya, kira-kira di sini. Ya, ini saya bisa balance pensil ini di titik beratnya itu. Tapi kalau saya berikan gangguan, dia mudah sekali jatuh ya, mudah sekali menjadi tidak stabil. Nah, tapi kalau saya pegang pensil ini di dua titik seperti ini, ya, ini yang depan ini bisa saya ganggu, tapi tidak akan membuat pensil ini jatuh dengan mudah. Jadi lebih mudah dikontrol ya kalau kita pegang di lebih dari satu titik. Nah itu kenapa center of lift itu sengaja dibikin ke belakang dan kemudian dibalance dengan gaya yang bekerja di ekor. Nah ini akan membuat kontrol lebih mudah ya, membuat pesawat lebih stabil. Satu faktor lagi yang menentukan stabilitas pesawat itu ke arah longitudinal adalah posisi mesin ya atau engine. Ya, engine itu biasanya diletakkan pada garis yang berbeda dengan letak dari titik berat atau center of gravity ini ya. Nah ini dalam gambar yang di atas ini kebetulan mesinnya ada di atas ya dari garis center of gravity ini. Nah mesin itu sendiri kan memiliki gaya dorong dan gaya dorong ini besar sekali ya. Jadi karena dia letaknya tidak segaris dengan titik berat ini, dia punya kecenderungan untuk menciptakan torsi ke arah sini nih, yang membuat pesawat itu bisa menunduk ya. Ini torsi ke arah berlawanan dengan jarum jam ya. Ini pitching momennya ke arah sini. Nah, sedangkan kalau engine-nya itu berada di bawah, ya, garis mesinnya ini kan berada di bawah garis center of gravity, sehingga gaya dorong mesinnya ini akan menyebabkan pesawat ini memiliki kecenderungan untuk berputar ke arah jarum jam ya. Ini disebut nose up pitching moment. Jadi pitching moment yang menyebabkan hidung itu mendongak. Nah ini kebanyakan pesawat komersil yang sering kita naiki itu memiliki engine yang berada di bawah garis center of gravity ini. Nah mungkin sebagian di antara kita masih ada yang ingat ya, ada kecelakaan pesawat kira-kira ke 5-6 tahun yang lalu ya, yang melibatkan maskapai Lion Air. Saya masih ingat nomor penerbangannya itu JT 610 ya, JT 610. Itu penerbangan dari Surabaya menuju Singapura. Nah, kemudian terjadilah kecelakaan sehingga dia jatuh di Laut Jawa ya. Nah, itu penyebabnya adalah yang berkaitan dengan lokasi dari mesin ya. Jadi yang terjadi adalah gini. Pesawat itu adalah pesawat jenis Boeing 737 MAX. Dan Boeing 737 MAX ini adalah modifikasi dari versi sebelumnya, Boeing 737 sebelumnya. Jadi yang Boeing lakukan, mereka modifikasi engine-nya diganti dengan engine yang lebih besar, dengan kapasitas dorong yang lebih besar. Karena itu dalam kaitannya dengan persaingan dengan Airbus ya. Jadi Boeing 737 yang sebelum versi MAX itu, engine-nya dimodifikasi. Sehingga lebih besar, gaya dorong yang lebih besar. Ya, sehingga lebih membuat penerbangan itu lebih jauh dan lebih efisien. Intinya begitu ya.
Nah, tapi masalahnya engine yang lebih besar itu lokasinya kalau dipasang dengan memakai dudukan engine yang lama, itu dia menjadi terlalu rendah, terlalu dekat dengan tanah. Dan itu tidak baik ya, karena kalau terlalu dekat dengan tanah, engine-nya itu bisa menghisap benda-benda yang ada di tanah, misalnya batu-batuan atau ada mungkin bahkan orang yang kalau lewat bisa terhisap. Nah, jadi yang dilakukan oleh Boeing itu adalah untuk eh, apa menambah ground clearance istilahnya ya. Mereka naikkan posisi mesinnya menjadi lebih ke atas gitu. Nah, ini akibatnya apa? Akibatnya adalah jarak antara garis tengah mesin dengan garis dari center of gravity ini menjadi berubah dan itu mempengaruhi pitching moment ya secara keseluruhan dari pesawat. Nah, Boeing menyadari hal itu dari awal. Wah, ini akan berakibat ke perubahan pitching moment. Nah, oleh karena itu, mereka memberikan satu solusi yang dianggap cepat ya, yaitu dengan menginstall software. Jadi, suatu software diinstal yang akan membantu pilot itu untuk mengontrol pesawat, dalam hal ini mengontrol yang disebut elevator di belakang, nanti kita bicara ya. Jadi, membantu pilot untuk mengontrol elevator di belakang, supaya pesawatnya ini bisa stabil dengan engine yang baru. Nah, tapi pada kenyataannya, ternyata softwarenya itu tidak sempurna lah ya. Jadi, bukannya membantu pilot, malah lebih menyulitkan pilot. Sehingga pesawat itu menjadi tidak stabil, kemudian jatuh ya. Dalam beberapa kasus penerbangan yang lain yang memakai 737 MAX, beberapa pilot itu memang melaporkan ada masalah dengan sistem otomatis itu ya. Nah, beberapa pilot yang lain itu mengambil inisiatif dengan mematikan sistem otomatis itu. Jadi mereka mengontrolnya secara manual saja. Nah, tapi pesawat Lion Air itu tidak seberuntung itu dan kejadian yang sama terjadi juga pada satu airline lain ya di Afrika. Itu sama juga, Boeing 737 MAX itu jatuh karena masalah yang sama. Nah, karena kejadian itu kemudian Boeing menyetop operasional semua Boeing 737 MAX sampai mereka menemukan solusinya ya. Jadi agak lama tuh di grounding tuh pesawat itu ya. Terus bagaimana center of gravity itu ditentukan? Itu ditentukan dengan menghitung berat dan lokasi dari setiap komponen dari pesawat terbang itu. Jadi ketika pesawat terbang itu baru didesain di tahap awal, desainernya itu sudah mesti memperkirakan masing-masing komponen pesawat ini beratnya berapa. Ya, jadi misalnya ini apa nih? Ini tail wheel ya atau ekor yang belakang ini. Ya, desainer itu mesti menentukan, cari tahu beratnya berapa dan lokasinya seberapa jauh dari garis referensi di depan ini. Jadi biasanya mereka menentukan satu garis referensi yang disebut datum, kemudian segala sesuatu itu diukur dari garis referensi tersebut ya. Nah, kalau jarak dari roda belakang ini diketahui, kita bisa mengalihkan beratnya dengan jarak tersebut sehingga bisa menghitung momen yang diakibatkan oleh roda belakang. Kemudian roda sebelah kanan, ya kita mesti tahu beratnya. Kemudian lokasinya di mana, jaraknya berapa dari depan ini, sehingga kita bisa menghitung momen yang diciptakan yang disebabkan oleh uh, roda tersebut. Kemudian roda kiri, kemudian juga posisi pilot, ya pilotnya beratnya berapa, lokasinya di mana ya di sini ya. Kemudian hitung pitching moment yang disebabkan oleh pilot tersebut. Kemudian penumpang, ya berapa orang, beratnya berapa, posisinya di mana, kemudian dihitung juga pitching moment yang disebabkan oleh penumpangnya tersebut. Nah, ini yang saya bilang tadi di awal, kenapa ini penting dihitung ya. Jadi petugas yang ngurusin pesawat itu ya, dia harus bisa menghitung uh, total berat penumpang berapa, kemudian berapa momen yang diakibatkan oleh berat penumpang tersebut ya. Kemudian bahan bakar, nah ini juga perlu diketahui ya, dan bahan bakar ini selama penerbangan kan
makin lama makin berkurang. Ya, jadi tidak konstan. Nah, bahan bakar itu biasanya diletakkan di dekat sayap yang juga tidak jauh dari center of gravity. Jadi ini berusaha ditaruh di sedekat mungkin ke center of gravity supaya kalau beratnya berubah, dia karena jaraknya dekat dengan center of gravity, dia tidak terlalu memberikan perubahan yang terlalu besar ya ke pitching momentnya. Kemudian posisi, kemudian lokasi bagasi ya bisa di depan, bisa di belakang. Nah ini yang kita semua alami ya ketika bagasi kita ditimbang ya. Nah kemudian seluruh kontribusi dari komponen ini akan ditotal, kemudian ditentukanlah titik CG ya atau CG location dari pesawat tersebut. Dan kalau sudah sesuai dengan kriteria desainnya atau batas-batas yang ditentukan, dia sudah dianggap aman untuk terbang. Nah, center of gravity itu sendiri tidak fix ya, jadi ada beberapa hal dalam penerbangan yang mungkin berubah, yang bisa menyebabkan center of gravity ini bisa bergeser. Satu adalah bahan bakar. Ya, tadi saya sudah bilang bahan bakar itu sebisa mungkin diletakkan dekat dengan center of gravity. Sehingga kalau bahan bakarnya itu berubah beratnya, dia tidak terlalu mempengaruhi pitching moment dari pesawat. Ya. Jadi ada kalanya center of gravity ini uh, bisa di depan, ya misalnya pilotnya lebih berat ya dari pilot kebanyakan ya, ya bisa menggeser titik center of gravity ini lebih ke depan. Atau bisa juga ke belakang ya, misalnya ada bagasi di belakang yang lebih berat dari normal ya misalnya, dia bisa bergeser ke belakang. Tapi tidak boleh melewati satu batas ya. Jadi ada batas depan, ada batas belakang. Dan ini harus ya, dimutlak selama penerbangan, center of gravity ini tidak boleh melewati dua batas ini. Karena kalau lewat, itu bisa membuat pesawatnya tidak stabil. Nah, berkaitan dengan pergeseran center of gravity ini, ada satu lagi kejadian kecelakaan ya, terjadi sudah cukup lama, mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu ya. Jadi kita ingat waktu itu di Medan, ada kecelakaan yang melibatkan pesawat terbang militer ya, punya angkatan udara. Di mana ketika dia take off, uh, dia tidak bisa berputar seperti biasa ya. Jadi dia menanjaknya jadi agak lama. Sehingga terjadi adalah dia menabrak gedung kemudian jatuh. Nah, dari penyelidikan yang dilakukan, diketahui bahwa ternyata ada bagasi tambahan yang tidak dilaporkan. Ya, dan bagasi itu katanya adalah durian, ya buah durian itu sebanyak 3 ton. Dari diletakkan di bagian belakang pesawat. Nah, itu menyebabkan titik CG-nya ini bergeser cukup jauh ya. Karena 3 ton itu kan tidak ringan, 3 ton itu berat dan jaraknya kalau dia jauh dari titik CG ini akan menyebabkan pergeseran titik CG ini yang cukup signifikan. Jadi yang terjadi adalah dia melewati batas belakang ini. Nah, itu menyebabkan pilot itu kesulitan untuk mengontrol sudut terbangnya sehingga kemudian jatuhlah pesawat itu ya. Jadi pergeseran titik berat ini sangat penting ya untuk diperhatikan. Ini harus dipertimbangkan dari tahap desain awal. Nah, kemudian bagaimana pilot itu bisa, kalau pesawat itu stabil, kalau misalnya dia dapat gangguan, kemudian nose up, kemudian kembali lagi ke posisi semula. Nah, bagaimana pilot itu bisa dengan sengaja mengubah sudut ini, misalnya kalau mau take off ya. Kalau take off kan dia harus roll up gini ya. Ya. Jadi pilot itu mesti punya semacam mekanisme untuk bisa memaksa pesawat ini menengadah seperti itu ya. Nah, kalau mendarat kan juga begitu ya. Jadi tidak ada pesawat mendarat dengan rata begini ya. Pasti pada sudut. Nah, bagaimana pilot itu mengubah sudut tersebut? Ya. Nah, itu dilakukan dengan apa yang disebut elevator. Ini berada di ekor horizontal di belakang, di bagian belakangnya juga ya.
Ini bisa ditekuk ke bawah atau ke atas. Ya, ini control surface ya yang dipakai untuk mengatur pitching moment. Kalau elevatornya itu ditekuk ke bawah, dia akan menciptakan gaya angkat lebih besar di ekor. Nah, gaya tambahan ini akan membuat pesawat itu berputar ke arah ini ya, sehingga membuat hidungnya itu menunduk gitu ya. Sedangkan kalau elevator ini ditekuk ke arah atas, yang terjadi di ekor ini adalah ada gaya yang bekerja ke bawah, dan gaya yang menekan ke bawah ini akan membuat uh, pesawat ini cenderung berputar ke arah jarum jam ya, sehingga hidungnya ini bisa naik ya. Itu caranya pilot mengubah sudut terbang suatu pesawat. Oke, aspek stabilitas ini sulit untuk didesain di atas kertas. Jadi, satu-satunya cara yang paling akurat adalah dengan melakukan pengujian. Nah, yang dilakukan oleh pabrik pembuatan pesawat itu ketika mendesain pesawat baru atau melakukan modifikasi terhadap pesawat lama, itu membuat model pesawat, ya ini skala 1, mungkin 1:20, 1:25. Ini skala kecil dari pesawat sebenarnya. Kemudian dipasang di dalam suatu fasilitas pengujian yang disebut terowongan angin. Ya, dia ditumpu dengan suatu sistem support seperti ini. Kemudian di dalam pesawat ini diletakkan alat ukur ya, yang berupa timbangan ya, timbangan elektronik. Nah, kemudian dari arah depan ini angin ditiupkan ya. Kemudian dengan angin bertiup itu timbangan tadi dia mengukur gaya angkat, gaya hambat, kemudian pitching moment, rolling moment, yawing moment seperti. Jadi semua diukur di dalam pengujian terowongan angin. Dan itu masih menjadi cara yang paling terpercaya ya, yang paling reliable untuk mengukur stabilitas dari pesawat tersebut. Oke, jadi itulah aspek stabilitas dan kendali pesawat terbang ya. Saya hanya membahas di bagian longitudinal stability saja. Sedangkan yang directional stability dan lateral stability itu pada prinsipnya mirip-mirip ya. Dua-duanya itu juga penting, tapi tidak sepenting longitudinal stability. Jadi longitudinal stability ini dianggap yang lebih penting dibandingkan dua stability yang lain itu. Saya rasa sekian dulu ya pembahasan dari saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan di sini bisa menambah pengetahuan kita semua ya, lebih memperluas wawasan kita. Sampai berjumpa di pembahasan berikutnya.